Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firza Nur Alfinisi dari Prodi Agribisnis semester 2 Fakultas Pertanian dan Peternakan. Dengan NIM 251022200002. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah rancangan usaha tani yang saya beri nama Smart Gambas Farm, yaitu usaha budidaya sayur gambas dengan berbasis digital dan inovatif. Mengapa saya memilih gambas? Karena menurut saya gambas merupakan salah satu sayuran yang memiliki prospek cukup baik untuk dikembangkan. Gambas banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai sayuran sehari-hari. Selain memiliki kandungan gizi yang baik, permintaan pasar terhadap gambas juga relatif stabil karena hampir setiap hari dibutuhkan oleh pedagang sayur, pasar tradisional, supermarket, hingga rumah makan. Namun, di balik peluang tersebut masih terdapat berbagai permasalahan yang sering dihadapi petani. Salah satunya adalah hasil panen yang belum optimal karena serangan hama dan penyakit, perubahan cuaca yang tidak menentu, serta pemasaran yang masih bergantung kepada tengkulak. Kondisi tersebut membuat harga jual yang diterima petani seringkali lebih rendah keuntungannya yang diperoleh. Selain itu, masih banyak petani yang belum memanfaatkan teknologi digital untuk membantu usahanya. Padahal saat ini perkembangan teknologi dapat mempermudah petani dalam melakukan pencatatan keuangan, mempromosikan produk, hingga menjangkau konsumen secara lebih luas tanpa harus bergantung kepada satu pembeli saja. Berdasarkan kondisi tersebut, saya memiliki gagasan untuk mengembangkan usaha budidaya gambas yang tidak hanya berfokus pada proses budidaya, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan pemasaran dan pengelolaan usaha melalui konsep Smart Gambas Farm, yaitu berharap usaha ini mampu menghasilkan produk yang berkualitas, meningkatkan pendapatan petani, memperluas pasar, serta memberikan kemudahan dalam pengelolaan usaha tani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model bisnis dari usaha Smart Gambas Farm. Produk utama saya hasilkan adalah sayur gambas segar dengan kualitas yang baik, bersih, dan siap dipasarkan kepada konsumen. Gambas dipilih karena memiliki masa panen yang relatif singkat, yaitu sekitar 40 hingga 50 hari setelah tanam. Sehingga perputaran modal menjadi lebih cepat dibandingkan beberapa komoditas hortikultura lainnya. Target pasar dari usaha ini meliputi pedagang di pasar tradisional, supermarket, rumah makan, catering, serta masyarakat umum yang membutuhkan sayuran segar setiap hari. Selain menjual dalam jumlah besar kepada pedagang, saya juga menyediakan penjualan eceran untuk memenuhi kebutuhan konsumen rumah tangga. Keunggulan utama dari produk usaha ini adalah produk dipanen pada hari yang sama ketika akan dipasarkan, sehingga kesegaran sayur tetap terjaga. Selain itu, proses budidaya juga dilakukan dengan memperhatikan kualitas hasil panen melalui penggunaan pupuk yang tepat, pengairan yang cukup, serta pengendalian hama dan penyakit secara rutin. Usaha ini juga menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan. Limbah yang tidak digunakan akan dimanfaatkan kembali menjadi kompos sehingga dapat mengurangi limbah pertanian. Penggunaan pestisida juga dilakukan sesuai kebutuhan agar tidak berlebihan dan tetap menjaga kualitas lingkungan.
Jika dijelaskan menggunakan Business Model Canvas atau BMC, usaha ini memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama ada value proposition, yaitu menawarkan sayur gambas yang segar, berkualitas, harga terjangkau, dan dipasarkan langsung kepada konsumen, sehingga kualitas produk tetap terjaga. Yang kedua ada customer segment, yaitu pedagang sayur, supermarket, rumah makan, catering, dan masyarakat umum. Yang ketiga adalah channel, yaitu melalui penjualan langsung ke pasar, kerjasama dengan toko sayur, promosi melalui media sosial, serta penjualan menggunakan WhatsApp Business. Selanjutnya, customer relationship, yaitu menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, pengiriman tepat waktu, serta memberikan informasi mengenai ketersediaan stok dan jadwal panen. Kemudian, revenue stream berasal dari penjualan hasil panen gambas baik dalam jumlah ecer maupun yang besar. Untuk key resources, usaha ini membutuhkan lahan pertanian, benih gambas, pupuk, tenaga kerja, sumber air, peralatan budidaya, serta telepon pintar yang digunakan untuk mendukung pemasaran digital. Selanjutnya, key activities meliputi pengelolaan lahan, penanaman pemeliharaan tanaman, pengendalian hama panen, sortasi pengemasan, hingga pemasaran produksi. Adapun key partner dalam usaha ini adalah toko sarana pertanian sebagai penyedia benih, pupuk, pedagang sayur, koperasi tani, serta jasa pengiriman lokal untuk membantu distribusi hasil panen. Sedangkan cost structure terdiri atas biaya benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, sewa lahan, biaya transportasi, serta biaya pemasaran. Selanjutnya, analisis finansial dari usaha budidaya gambas yang telah saya rancang. Berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, total biaya produksi untuk budidaya gambas seluas 1 hektar adalah sekitar 55 juta dalam 1 kali musim tanam. Biaya tersebut terdiri dari biaya pembelian benih, pupuk kandang, pupuk NPK, dan urea, pestisida, ajir, dan tali rambatan, pengelolaan lahan, tenaga kerja, biaya irigasi, serta biaya transportasi dan kebutuhan operasional lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, 1 hektar lahan diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 25.000 kg gambas. Apabila hasil jual rata-rata di pasaran ada 6.000 per kilogramnya, maka total penerimaan yang diperoleh adalah sekitar 150 juta. Setelah dikurangi dengan seluruh biaya produksi sebesar 55 juta, maka keuntungan bersih yang diperoleh mencapai sekitar 95 juta dalam 1 musim tanam. Nilai keuntungan tersebut menunjukkan bahwa usaha budidaya gambas memiliki prospek yang cukup baik apabila dikelola dengan benar. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan RC ratio diperoleh nilai sebesar 2,73, artinya setiap pengeluaran sebesar Rp1 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp2,73. Karena nilai RC ratio lebih besar dari 1, maka usaha budidaya gambas ini dapat dinyatakan layak untuk dijalankan, mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain itu, hasil perhitungan BEP produksi menunjukkan angka 9,167 kg. Artinya usaha ini akan mencapai titik impas apabila hasil panen minimal mencapai sekitar 9,2 ton.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.